Hai Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Dream Builder. Film ini menceritakan seorang anak gadis yang bisa merubah mimpi seseorang menjadi kenyataan sesuai keinginannya. So yang penasaran langsung aja nih, tarik semut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan Mina, gadis kecil yang bermain catur bersama ayahnya John. Di tengah permainannya tiba-tiba terjadi badai yang mengakibatkan mereka terpisah. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk Mina. Dia pun terbangun lalu menghampiri ayahnya. Ia melewati tumpukan surat dan mengambil salah satunya, yaitu ada sebuah tiket konser yang dikirim ibunya dari Paris. Tapi Mina tidak peduli. Ia lanjut sarapan bersama hamster kesayangannya bernama Vigo dan juga ayahnya. Kemudian mereka lanjut bersih-bersih rumah ditemani musik Italia kesukaan si ayah. Mereka juga menyapu halaman depan, namun John teralihkan oleh pesan dari istri barunya bernama Helena dan juga anaknya Jenny. Mina tidak begitu menyukainya nih karena ayahnya jadi sibuk dengan HP-nya. Ditambah ayahnya meminta Mina untuk menerima Helena dan juga Jenny sebagai keluarga agar mereka bisa merasakan keluarga yang utuh. Di situ Mina pun setuju. Malam harinya Mina tertidur dan juga bermimpi. Ia berada di atas papan catur yang bisa terbang, yang membawanya keliling menembus awan hingga berhenti saat menabrak tembok. Di tembok itu ada lubang. Mina segera mengintipnya dan terlihat makhluk biru yang sedang menarik tuas. Bersamaan Mina terbangun dari tidurnya. Lalu dia menyiapkan ucapan selamat datang untuk Jenny dan tak berapa lama mereka pun datang. Di sini Helena senang bertemu dengan Mina. Sedangkan Jenny sibuk dengan HP-nya dan body shaming ke John yang memiliki bulu lebat. Namun begitu melihat Mina, ia pura-pura senang mempunyai saudara tiri. Mereka pun sekamar, di mana Jenny membuli selera style Mina yang memakai sweater kuning menjijikan. Bahkan merebut kasur milik Mina ditambah nyaris menyakiti Vigo. Karena bagi Jenny Vigo adalah tikus, dia pun heboh dan mengadu ke ibunya kalau nanti Vigo bisa membawa penyakit rabies. Jadi meminta ibunya menyingkirkannya yang didukung juga sama John. Sedihnya di situ tidak ada yang membela Mina, jadi ia meminta agar Vigo dikandangi saja. Malam harinya mereka makan malam, dimasak oleh John dan juga Mina, yang membuat Jenny iri dengan kedekatan mereka. Ia pun ngambek meminta delivery sushi ke ibunya, yang tentunya diturutin sehingga masakan Mina sia-sia. Setelah susinya datang, difoto berkali-kali sama Jenny. Mina yang melihatnya kesal, ia mencomot dan memakan susinya. Selesai makan malam, Jenny dan juga Mina pergi tidur. Namun Jenny masih asik main HP, yang membuat Mina tidak bisa tidur. Jadi dia menyumbat telinganya memakai pion catur. Lalu dia bermimpi kembali sedang berada di tengah awan gelap. Tak sengaja Mina melihat cahaya di balik tembok. Dia pun penasaran nih begitu temboknya didorong. Ia terjatuh dan menimpa makhluk biru bernama Gav. Ia terpana sama Mina sesaat nih, namun tersadarkan kalau Mina harus kembali ke mimpinya. Sayangnya di situ Mina malah asik melihat panggung mimpi. Setelah itu datanglah inspektur mimpi. Mina disuruh bersembunyi sama Gav. Ternyata inspektur komplain nih ada lubang di set panggung. Ia pun ngomel hingga menyenggol kotak di mana Mina bersembunyi. Ternyata Mina ke panggung mimpi ayahnya. Ia pun ikut berperan dalam skrip ulang tahun sebagai pembawa kek. Sayangnya yang ia ambil justru ikan teri. Mina yang tidak sadar dengan pedenya masuk ke dalam panggung, dan tidak berapa lama mimpi ayahnya dimulai. Lalu di situ Mina menyerahkan ikannya. Yang anehnya si ayah justru memakan dan menyukainya. Yang tandanya mimpi yang dibuat berhasil dan pembuat mimpi mengakhirinya. Yang tidak diduga datang pemeran Mina. Ia kesal ada pemeran pengganti. Tiba-tiba Gav menjemputnya dan mengajak Mina kembali ke panggung mimpinya sambil memperingati bahaya bagi Mina berada di sini. Dan juga mengomelinya yang hampir merusak mimpi ayahnya, karena pemimpi yang mengganggu mimpi orang lain akan menimbulkan malapetaka. Akhirnya Mina terbangun dari mimpinya lalu pergi ke meja makan memberi Vigo susu. Sialnya diganggu sama Jenny nih, ia menumpahkan susunya Vigo, bahkan meminta ibunya untuk membawa Vigo ke shelter hewan. Sedangkan ayah John sibuk mencari ikan teri karena semalam ia memimpikan dirinya makan itu. Untungnya ikan terinya ketemu, dia langsung melahapnya.
Yang ternyata mimpinya berdampak di kehidupan nyata. Malam pun tiba, Mina meminta ayahnya supaya Vigo tidak dibawa ke shelter hewan. Namun ayahnya ingin membahasnya besok pagi. Lalu pergi meninggalkan Jenny dan Mina, di mana Jenny memastikan esok hari Vigo sudah dibawa ke shelter. Mendengar hal itu memberikan Mina ide. Setelah itu Mina mencari-cari Gav. Ia ingin mengubah orang lain melalui mimpi, yang tentu saja mimpinya Jenny. Sayangnya Gav tidak mau muncul, membuat Mina bersedih sehingga Gav luluh dan menghampirinya. Lalu di situ Mina menjelaskan Vigo akan dibawa ke shelter hewan. Jadi dia berencana masuk ke mimpi Jenny agar menyukai Vigo, layaknya mimpi ayahnya yang menyukai Terry di kehidupan nyata. Di situ Gav sempat menolaknya karena bisa menyalahi aturan sistem. Namun Mina menangis kembali. Gav yang tidak tega melihatnya memutuskan membantunya. Kemudian mereka pergi ke panggung mimpinya Jenny yang sedang bermimpi dieluk-elukan penggemar. Lalu menyiapkan robot Vigo raksasa yang dapat dikontrol pakai remote. Setelah itu Gav mengakhiri mimpinya yang ditutup Jenny dan juga Vigo berpelukan, lalu membersihkan setting dan latar panggungnya sama robot-robot mini. Mereka langsung membuangnya ke tempat sampah mimpi di dasar alam mimpi. Lalu mengantar Mina ke panggung mimpinya, bersamaan tangannya yang mulai transparan karena jauh dari panggung miliknya. Jika dibiarkan bisa membuatnya menghilang di alam mimpi, sedangkan tubuhnya di dunia nyata tidak bisa bangun. Untung aja tepat waktu, Mina terbangun dan terkejut Jenny sedang memeluk Vigo. Sekaligus memberitahu ibunya kalau ia sangat menyayangi Vigo, sehingga Vigo tidak jadi dibawa ke shelter hewan. Bahkan di situ Jenny tidak hentinya memfoto dan mengupload Vigo ke sosmed, yang membuat Mina penasaran dan mengecek HP-nya. Ternyata Jenny juga mengupload dirinya. Banyak hujatan kebencian perihal Twitternya. Sehingga Mina membangun pembatas di kamarnya agar tidak terlihat oleh Jenny. Ia juga menulis catatan rencana memperbaiki Jenny lewat mimpinya, yang sekali lagi meminta bantuannya Gav. Namun Gav menunjukkan dampak buruk jika ia terlibat. Contohnya Milo akibat membantu pemimpi dan ketahuan inspektur. Ia dipecat dan jadi tukang sapu. Hal itu tidak mau terjadi sama Gav. Ia pun mengusir Mina. Tapi tak berlangsung lama nih, Gav berubah pikiran dan membantunya. Lalu mereka ke panggung mimpinya Jenny, di mana Gav mengubah skripnya seperti kemauan Mina, yaitu Jenny berada di toko busana yang ditawari penjualnya sweater kuning. Sayangnya ia tidak mau, jadi Gav menekan tombol dejavu. Setelah dejavu berkali-kali, Jenny akhirnya mau. Tiba-tiba mereka dihampiri Milo nih. Ia memperingatkan inspektur sedang menuju ke arahnya, sehingga Gav menyuruh Mina bersembunyi. Tak berapa lama inspektur datang mencari orang asing yang dibawa Gav. Di sini Mina nyaris ketahuan. Untungnya Milo melemparkan piano sehingga inspektur teralihkan, jadi Mina bisa kembali ke panggung mimpinya. Lalu meminta Gav membangunkannya. Dan benar aja nih, Jenny memakai sweater yang sama dengan Mina. Bahkan upload ke sosmed, namun ia justru menerima hate comment. Ia membuat Jenny merasa sedih dan meminta pulang ke ayah kandungnya. Jadi ibunya menelpon truk pindahan untuk esok hari. Lalu ayahnya memberitahu Mina, membuatnya senang bisa hidup tanpa saudari tirinya. Setelah itu Mina membantu Jenny berkemas. Ia menolaknya dan tak sengaja menjatuhkan catatan Mina. Di situ Jenny mengambil dan melihatnya. Ada gambar yang sama persis seperti di mimpinya ditambah judul sampulnya. Ia membuat Jenny geram sehingga ia membatalkan kepindahannya. Tidak hanya itu, di malam hari Jenny berdansa dengan ayah John. Mina yang melihatnya jadi naik darah. Dia pun mengamuk. Jenny mencuri perhatian ayahnya sehingga dia balas dendam dengan masuk kembali ke panggung mimpi Jenny, di mana Gav tidak mampu menghentikannya dan memilih melapor inspektur. Akhirnya remote kontrolnya rusak. Mina tidak bisa mengendalikan si laba-laba yang mulai menyerangnya. Tak berapa lama Gav datang bersama inspektur. Ia ingin menyelamatkan panggung mimpi, namun terlambat nih, set panggungnya meledak. Kemudian Mina terbangun dari mimpinya. Ia mengecek Jenny yang tidak bisa dibangunkan.
Orang tuanya pun sampai memanggil dokter. Singkat cerita, malam pun tiba. Mina menghampiri ayahnya yang sedang ngeteh. Ia bercerita ke Mina bahwa mimpinya hanya satu, yaitu keluarga kecil yang utuh. Ia membuat Mina menyadari nih kesalahannya dan memutuskan memperbaikinya. Lalu dia bersiap ke dunia mimpi sambil membawa HP jadul. Sayangnya ia tidak bisa tidur, jadi menyetel lagu milik ibunya yang suaranya terngiang-ngiang hingga sosoknya ada di hadapan Mina. Padahal sejak kecil ibunya pergi demi mengejar mimpinya. Namun ibunya mengelak menganggap Mina bermimpi. Meskipun begitu, Mina memeluk ibunya sampai di balik leher ibunya ada tombol. Lalu memperlihatkan sosok makhluk mimpi. Ternyata mimpinya ciptaan inspektur. Setelah itu Mina mengelabui inspektur nih dengan pura-pura menjalankan kereta mimpi tanpa penumpang, yang membuat inspektur mengejarnya. Padahal Mina menghampiri Gav yang sedang membangun panggung pemimpi baru pengganti Jenny. Tapi Mina mencegahnya, ia akan pergi mencari Jenny ke sampah mimpi. Syukurnya Mina menemukan Jenny. Mina pun meminta maaf padanya nih. Lalu mereka mencari jalan keluar. Sayangnya menara yang dipakai Mina tadi runtuh. Ia tidak tahu cara jalan keluarnya. Ditambah datang laba-laba raksasa. Mereka pun kabur dan bersembunyi di rumah. Singkat cerita, begitu laba-labanya pergi, mereka keluar. Mereka mencari jalan nih. Untungnya mereka melihat alat pengendali mimpi. Kemudian datanglah inspektur dan juga Gav mencari keberadaan Mina, yang ternyata mereka sedang diserang oleh laba-laba. Seketika Gav loncat dan mencoba memutuskan kabel di punggung laba-labanya. Sialnya Gav kena tombol laba-labanya. Ia terjatuh dan siap diterkam. Lalu datanglah Mina menolongnya dengan memutus kabel biru di punggung laba-laba, yang seketika membuat laba-labanya meledak. Setelah itu inspektur, Gav dan juga Mina mengantar Jenny ke panggung mimpinya. Lalu Mina yang sebelumnya ia berpamitan nih dengan Gav. Di akhir film, Mina yang terbangun langsung memeluk Jenny. Mereka pun akur dan merayakannya dengan menikmati makan malam di halaman rumah. Nah, itu tadi alur cerita dari film Dream Builder. Gimana Sleeper? Seru banget kan filmnya? Nah, seandainya kalian bisa merubah mimpi kalian, mau mimpi seperti apa? Komen di bawah. Nah, seandainya kalian bisa merubah mimpi seperti gadis tadi, kalian mau mimpi seperti apa nih? Komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.